Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam kuliah Konversi Limbah Menjadi Energi KLME pada program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kuliah kali ini, pertemuan yang ke-12, kita akan berbicara tentang teknologi termal. Teknologi termal ini cukup signifikan perkembangannya saat ini. Banyak sekali negara-negara maju yang memanfaatkan teknologi termal ini. Bahkan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa lokasi yang memanfaatkan teknologi ini dalam mengurangi berbagai macam permasalahan sampah. Walaupun saat kita berbicara sampah, energi yang didapatkan dari sampah tersebut, mindset-nya harus berdasarkan bahwa energi tersebut adalah bonus. Jadi, kalau terlalu dihitung pun, secara ekonomi mungkin tidak akan menutupi. Karena apa? Karena negara kita sedikit berbeda dengan negara-negara lain. Sumber energi yang lain, sumber energi terutama sumber energi tidak terbarukan, misalnya dari fosil, baik itu gas bumi atau minyak bumi, ketersediaannya boleh dibilang cukup melimpah dibandingkan negara-negara lain yang berada jauh dari Khatulistiwa. Misal contohnya adalah Eropa, Amerika, ketergantungan minyak bumi dan gas alam yang mereka butuhkan untuk keperluan mereka sangat tergantung dari negara-negara lain. Jadi boleh dibilang jika mereka menggunakan teknologi bersih atau teknologi untuk mendapatkan energi-energi yang berasal dari sifatnya terbarukan, contohnya dari sampah, dari angin, dari biomasa, atau dari sumber-sumber yang lain yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, mungkin menjadi lebih murah buat mereka. Namun, Indonesia tetap harus optimis dalam rangka sustainable yang kita harapkan, dalam rangka mewujudkan keberlanjutan yang kita harapkan. Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa suatu saat nanti, energi yang berasal dari fosil ini juga akan habis, gitu ya. Baik. Berbicara teknologi termal, berarti kita harus paham terlebih dahulu berbagai macam unit yang digunakan atau satuan yang digunakan dalam energi, ya. Jadi ada energi yang membutuhkan gaya, kemudian energi tersebut adalah gaya dikali dengan jarak, ya. Kalau gaya itu satuannya adalah Newton dikali meter, yaitu sama dengan Joule. Jadi satuan energi yang biasa digunakan adalah misalnya megajoule, kilojoule. Jadi teman-teman harapannya bisa terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Nah, energi itu adalah kuantitas ya, seperti jarak. Berapa jarak rumahmu? Oh, 1 kilo, 2 kilo. Jadi energi juga bisa dihitung secara kuantitas. 1 joule dengan hitungannya seperti itu, seperti yang ada di slide ini, dan seterusnya, begitu ya. Jadi artinya energi tersebut bisa dihitung dengan satuan tertentu, ya. Nah, baik itu nanti dipertimbangkan dari segi power, ya, power yang kita sampaikan tadi, ya, ataupun dengan cara yang lain. Nah, prinsip energi itu sendiri sebenarnya hukum termodinamics, ya. Energi itu tidak dapat diciptakan dan energi itu tidak dapat dimusnahkan, gitu. Hanya berubah bentuknya saja. Jadi insinerator pun punya prinsip yang sama, begitu ya. Jadi dia tidak bisa menghilangkan, hanya merubah sifatnya saja, yang awalnya dari sampah, katakanlah begitu ya, dengan bahasa awamnya, kemudian dirubah sedemikian rupa menjadi berbagai macam, misalnya jadi panas, baik itu yang dirilis ke lingkungan, yang diabsorb dari municipal solid waste, atau dengan sistemnya. Jadi energi tersebut hanya berpindah tempatnya saja atau berpindah bentuknya saja, tetapi sebenarnya dia tidak akan hilang. Jadi in dan out-nya tetap akan sama, gitu ya.
Kemudian ini juga sama, hukum kedua ya, yang kita sampaikan. Nah, nanti teman-teman silakan mempelajarinya sendiri. Nah, tipe-tipe dari energi itu terkait dengan misalnya ada energi yang dihasilkan dari kegiatan mekanis, ya, energi gerak misalnya. Jadi orang mengayuh sepeda bisa meningkatkan energi listrik misalnya, bisa menghasilkan energi listrik. Kemudian energi yang dihasilkan dari panas, membakar sesuatu, kemudian panasnya ditangkap, kemudian bisa menghasilkan energi. Atau energi yang dihasilkan dari kegiatan elektrikal. Elektrikal ini pasti juga untuk menggerakkan sesuatu tidak bisa secara langsung, tapi butuh energi yang lain juga ya, jadi saling berhubungan. Kemudian ada energi yang dihasilkan dari air contohnya. Nah, ini juga menjadi tren. Ada istilahnya sekarang adalah microhydro ya. Jadi pembangkit listrik tenaga air tapi dengan ukuran yang kecil ya, micro. Nah, dari mana bisa mendapatkan energi di sana? Salah satunya adalah dari pergerakan air tersebut. Bisa menggerakkan turbin, turbinnya bisa memutar, dan seterusnya, sehingga bisa menghasilkan energi. Atau dari energi kimia, pencampuran berbagai macam bahan senyawa kimia, sehingga bisa menghasilkan energi. Ya. Walaupun ini juga sangat berhubungan, misalnya ada istilah yang lain, ada biokimia, yang dihasilkan dari biogas, dan seterusnya. Atau energi matahari, energi nuklir, dan ada energi suara. Jadi tipe-tipe energi itu cukup banyak. Nah, teman-teman dalam mempelajari energi ini juga jangan lupa, begitu kita bicara energi termal, kita punya satuan yang lain, yaitu adalah kalor. Salah satu bentuk energi, kalor disebut sebagai energi panas, ya. Satuan internasionalnya adalah joule, satuan kalori yang lain adalah kalori. Ya. 1 kalori artinya adalah banyaknya kalori yang diperlukan untuk memanaskan 1 gram air sebesar 1 derajat Celcius. 1 kalori, atau 1 kal, sama dengan 4,2 joule. Nah, 1 joule adalah 0,24 kalori. Tapi yang perlu diingat ya, kita sering melihat di kemasan makanan misalnya ya. Nah, ini juga perlu saya sampaikan karena biar tidak ya, ini adalah dua hal yang berbeda ya. Misalnya kita sering melihat kemasan makanan ada kalori, kilokalori ya. Ini agak berbeda. Food kalori dengan kalori energi ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nilai kalor adalah jumlah panas yang dilepaskan ketika satu satuan massa bahan dibakar secara sempurna. Pembakaran sempurna terjadi apabila unsur C, unsur karbon, yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2. Seluruh unsur H menghasilkan H2O dan seluruh unsur S menghasilkan SO2. Mohon maaf ini terpotong-potong ya. Nah, ini adalah reaksi kimia yang dihasilkan dari waste to energy process dengan sistem thermal. Ya, thermal oxidation untuk organik, bahan-bahan organik. Jadi menghasilkannya CO2, H2O, NOx, SOx, hidrogen klorid, ya. Kemudian N2, dan yang paling penting sebenarnya adalah panas. Nah, panas ini yang kita ambil, kita manfaatkan. Nah, bagaimana mengukur nilai kalori dari suatu benda? Ada suatu benda, suatu alat laboratorium namanya bom kalorimeter. Bom kalorimeter ini untuk menghitung sampel yang dibutuhkan untuk keperluannya untuk misalnya mendesain suatu unit pengolahan sampah. Kertas berapa ya kalornya? Nah, bisa menghitung dengan model bom kalorimeter. Dan kita sangat beruntung, laboratorium kualitas lingkungan kita, lab limbah padat dan B3 kita sudah memiliki alat bom kalorimeter. Tapi selama ini masih minim digunakan untuk tugas akhir mahasiswa tentunya. Dan melalui materi ini saya berharap teman-teman semuanya
Jika tertarik dalam bidang pengolahan sampah dan hubungannya dengan energi, tidak ada salahnya untuk memanfaatkan fasilitas tersebut menggunakan boom kalorimeter. Sangat simpel ya. Nah, dari boom kalorimeter ini pastinya akan mendapatkan heating value atau nilai kalor yang terdapat pada misal sampah organik, kertas, plastik, kaca, logam, tekstil, dan seterusnya. Nilai kalor-kalor yang dimiliki oleh masing-masing hal tersebut. Kita bisa lihat ya, plastik ternyata memiliki nilai kalor yang sangat tinggi. Nah, sebaliknya, nilai organik, komponen organik memiliki moisture content-nya yang tinggi, kadar airnya yang begitu tinggi. Jadi ada suatu hal yang kebalikan adalah jika suatu komponen sampah memiliki kadar air yang tinggi, berarti apa? Heating value-nya bisa rendah. Nah, cuma kondisi negara kita memiliki kadar organik yang tinggi. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Apakah memang teknologi thermal ini cocok untuk diterapkan di Indonesia? Walaupun kita paham, misalnya di Jepang, di Eropa, pemilahan sampah yang dilakukan tetap menjadi poin yang penting untuk melakukan suatu sistem pengolahan. Metode pengolahan municipal solid waste, kalau kita ulang kembali sedikit, biological maupun yang thermal. Biological kita sudah bahas anaerobic digestion kemarin, ya, menghasilkan biogas dan seterusnya. Composting secara pemakaian, mungkin composting tidak terlalu menghasilkan energi yang besar, tapi menghasilkan produk yang lain yang bisa dimanfaatkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang thermal. Thermal ini sebenarnya cukup banyak dan berkembang terus saat ini. Muncul pertama istilahnya adalah insenerasi mungkin ya. Jadi pokoknya bakar sampah itu istilahnya insenerasi. Selesai. Tapi ternyata tidak semua hal yang berhubungan dengan bakar sampah itu adalah kategorinya insenerasi. Insenerasi, kemudian ada gasifikasi, ada pirolisis, dan saat ini muncul dengan teknologi plasma. Jadi ada beberapa gabungan sehingga apa? Hasil yang diharapkan menjadi lebih baik. Apa bedanya keempat sistem ini? Nah, keempat sistem ini mau dibedakan dari apa? Dari suhu yang digunakan dan lama waktu proses pembakarannya. Jadi mudah-mudahan tidak ada lagi pertanyaan. Apa bedanya ya empat teknologi tersebut? Dari suhu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah ini adalah sedikit perbedaan ya. Ada gasifikasi, low energy gas, kemudian pyrolysis, medium energy gas, pre-processingnya macam-macam ya. Tergantung, ada sperasi, ada pemilahan, organic fraction, kemudian particle size reduction, harus dikecil-kecilkan dulu dirajang-rajang, dan ada persiapan dari penggunaan RDF ya, RDF. Kemudian ini juga sama untuk pirolisis. Nah, ada angka-angka yang harus diperhatikan dalam teknologi thermal ini. Salah satunya adalah misalnya DRE, ya, Destruction and Removal Efficiency. Nah, ini kita harus hitung. Seberapa besar efisiensi untuk memperlihatkan ukuran ya kegiatan destruksi, ya, penghancuran atau removal, efisiensi removal dari berbagai macam substansi yang berbahaya di dalam sampah tersebut. Nah, semakin tinggi pasti semakin baik. Tapi di dalam aturan kan tidak dibilang itu 100%. 99,99%. Nah, selain DRE, perlu lagi diperhatikan ada burning index. Ya. Burning index-nya berapa? Kemudian yang lain adalah destruction efficiency. Nah, nanti teman-teman harus mempelajarinya lebih lanjut untuk melihat ada 3 istilah yang digunakan. Ada yang pertama tadi apa? Destruction and removal efficiency, kemudian the burning index, dan destruction efficiency. Ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami bersama. Nah, namun jangan lupa, apapun teknologinya, teknologi thermal yang kita pakai, jangan lupa bahwa kegiatan prevention, kegiatan reuse, reduce, recycling,
Ini perlu harus dilakukan di awal. Bukan berarti begitu kita sudah punya energi, punya pembangkit listrik tenaga sampah, kita bebas menghasilkan sampah berapa banyak pun, kemudian dengan PD-nya, karena apa? Karena sudah berhasil diolah. Tentu tidak seperti itu. Baru pilihan terakhir adalah disposal. Jadi, energi ini adalah satu tahap, satu step sebelum di disposal. Karena energi pun menghasilkan bahan yang lain. Nah, yang perlu kita sepakati tadi kan, memang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hanya berubah bentuknya saja, ya. Nah, yang perlu diingat adalah kita punya PR bersama, karena apa? Indonesia masih mengandalkan landfill untuk membuang sampah-sampah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan, semua kegiatan, baik itu rumah tangga, kegiatan komersial, perdagangan, fasilitas ibadah, kegiatan sosial, semuanya berakhir di landfill. Nah, yang penting kita pahami bersama adalah pilihan landfill itu adalah tidak untuk sustainable option. Bukan pilihan yang berkelanjutan. Karena apa? Begitu kita menggunakan landfill, saat dia sudah penuh, berarti harus ada cadangan lokasi yang lain untuk menerapkan sistem landfill yang baru. Nah, suatu pemikiran yang perlu kita renungkan bersama ternyata adalah mencari landfill yang baru, mencari lokasi landfill yang baru tidaklah mudah, ya. Nah, teman-teman semuanya, kita lanjutkan materi kita tentang thermal combustion. Mudah-mudahan masih mendengar ya. Karena jam-jam yang sangat ekstrim, sisa-sisa tenaga kuliah sejak dari tadi pagi, apalagi tenaga kuliah untuk online butuh memantang materi dan seterusnya. Mudah-mudahan teman-teman masih semangat ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuk teman-teman belajar semuanya. Nah, data yang ditampilkan di sini adalah satu sampel, satu contoh yang saya cuplik dari laporan ya, laporan pengelolaan kualitas thermal ya, perencanaan kualitas thermal di suatu kota di luar negeri sana. Data ini sangat penting untuk memulai proses thermal pasti. Yang kita butuhkan adalah yang pertama apa? Dari gambar ini bisa ditebak. Kira-kira apa ya? Ya, betul. Ini adalah komposisi sampah. Ada paper, ada plastik, ada glass, metal, ya, tekstil, dan lain sebagainya. Baik itu adalah combustible, campuran yang combustible, atau non-combustible, atau debu dan seterusnya. Di kota ini, kota A sekian, kota B sekian, kota C sekian, kota D sekian. Kita bisa lihat tiap kota memiliki karakter yang berbeda. Makanya jangan males-males begitu nanti sudah jadi sarjana teknik lingkungan, begitu mendapatkan pekerjaan perencanaan, jangan berpikir menggunakan data sekunder saja. Kita perlu melengkapi data tersebut dengan kegiatan sampling. Untuk apa? Untuk mencerminkan kondisi saat ini. Jika kita menggunakan data sekunder, jangan-jangan data tersebut sudah digunakan 20 tahun yang lalu. Publish-nya sudah tahun 95. Pasti 95 ini tidak dipakai data 95, tapi dipakai mungkin data 90, 80 bahkan. Jadi apa? Umur insinerator yang masih sangat muda, tetapi menggunakan data-data yang sudah sangat tua. Kira-kira berhasil nggak ya? Ya, bisa jawab sendiri. Mungkin tidak akan berhasil. Nah, setelah kita mendapatkan data-data komponen sampah, nah lebih detailnya adalah kita bisa menghitung dari paper itu jenisnya apa saja. Ada newspaper, magazine, paper lainnya, ada karton, kemudian ada kotak, kardus, dan seterusnya. Ya. Plastik juga bisa macam-macam, sangat tergantung dari kategori yang kita punya. Jadi tidak semua kertas itu punya nilai kalori segini. Ya bisa saja berbeda. Karena apa? Jenis pembuatannya, jenis kertas yang terkandung di dalamnya bisa menentukan jumlah kalori yang dihasilkan dari sana. Jadi apa? Semakin detail yang kita punya, sehingga apa? Bisa melengkapi data. Jadi data perencanaannya pun akan semakin baik.
Ini adalah salah satu gambaran singkat tentang mekanisme insenerator ya. Jadi dari kondisi mix atau unrecyclable municipal solid waste, kemudian dituang begitu saja, kemudian nanti ada pengeruk yang mengambil, ini bisa lengannya sampai bawah, kemudian ditarik ke sini, barulah proses pembakaran. Ini adalah ruang bakar ya, ruang bakar. Ini bisa terlihat gambarnya sedikit merah, oranye, kemudian lebih memudar. Di sini ada boiler, kemudian gas-gas yang keluar, sehingga perlu dibersihkan terlebih dahulu sehingga bisa keluar. Nah, disinilah ditangkap panasnya. Steam turbine generator untuk menghasilkan listrik dan energi. Jadi apa? Butuh ekses air. Jadi butuh udara luar untuk apa? Untuk mendapatkan nilai O2 tadi. Jadi tidak bisa terbakar sempurna jika O2-nya tidak apa? Tidak bisa dihadirkan dalam sebuah sistem tersebut. Nah, di bagian dasar, di bagian bawah kita bisa lihat ada ash residue. Jadi apa? Tetap ada sisa, tetap ada sampah yang dihasilkan. Tidak bisa 100% hilang. Jadi kalau kita lihat tadi DRE-nya 99%, berarti masih ada sisa S-nya yang dihasilkan. Barulah sisa S-nya bisa dihasilkan untuk ditumpuk di landfill. Tapi jumlahnya pasti sangat sedikit sekali. Jumlah ini tergantung dari recyclable, unrecyclable municipal solid waste, mix or not mix, ya. Separate or mix. Jadi kalau semakin terpilah, semakin baik. Misalnya di Jepang punya sistem yang pengangkutannya yang berbeda. Kapan recyclable, kapan combustible, dan seterusnya. Jadi sudah jelas kegiatannya yang dilakukan di sana. Nah, ini slide ini menunjukkan apa? Menunjukkan perkembangannya. Jadi ini model konvensional, combustion, kemudian langsung energy recovery. Tapi kalau di sini ada gasifikasi or pyrolysis, kemudian menghasilkan sesuatu, char, es, ataupun liquid gas, gitu ya, gas cair. Kemudian syngas cleaning, ada residu lagi, kemudian baru energy recovery. Jadi terus berkembang untuk insenerator ini. Dan yang simple-simple tadi ternyata bisa berubah menjadi berbagai macam potensi. Bisa juga yang menggunakan misalnya two-stage incinerator. Jadi sudah dibakar pertama, dibakar lagi kedua untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Sehingga yang keluar, udara yang keluar sudah sangat bersih sekali. Atau menggunakan, ini sebenarnya sudah cukup lama ya, fluidized bed incinerator. Jadi seperti ada mengapung gitu ya, mengapung jadi sampahnya sedikit terbang gitu, sehingga bisa dibakar secara sempurna, ada tempatnya. Nah, ini juga bisa menarik jadi bahasan kita. Ternyata energi electricity, energy exportation-nya incinerator atau teknologi thermal lebih besar ya dibandingkan anaerobic digestion atau biogas yang dihasilkan dari landfill. Sehingga apa? Dengan jumlah yang besar ini ya potensi untuk income, dapatkan income-nya dia lebih tinggi. Jadi insinerator bisa menjadi poin ya. Cocok nggak ya diterapkan di Indonesia? Mudah-mudahan bisa menjadi bahasan kita. Kenapa ya insinerator menurut kalian? Jadi di komen nanti. Tidak perlu bertanya ya, tapi kalau bertanya juga boleh. Asal bertanya tidak lagi yang sudah disampaikan dalam slide. Nah, harapannya apa? Kita bisa diskusi di sana, kira-kira menurut kalian, versi kalian setelah mendengarkan materi ini, ditambah dengan mungkin membaca berbagai macam literatur yang ada, kemudian ditambah dengan wawasan isu-isu terkini tentang thermal treatment untuk waste ya, terutama municipal solid waste. Menurut kalian di absen nanti tuliskan nama ya. Kemudian tuliskan kira-kira pandangan kalian terhadap sistem ini dapat berjalan atau tidak ya di Indonesia. Kalau berjalan kira-kira bagaimana ya? Kalau tidak berjalan kira-kira harus bagaimana ya? Cocoknya seperti apa? Nah, saya berharap materi kali ini bisa dipahami dengan baik
Dan pandangan kalian yang kalian ketikkan di kolom komentar postingan YouTube ini akan saya nilai sebagai absensi kehadiran. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan mudah-mudahan Allah perkenankan kita bisa bertemu, berkumpul kembali dalam kelas seperti kondisi normalnya. Baik, terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi, terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.